Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari dua grup Gen 4-nya Hype Labels yang lagi-lagi mendapatkan prestasi yang mencengangkan. Kali ini datang dari TXT dan New Jeans yang akan tampil di Lollapalooza 2023. Buat kalian yang nggak tahu, Lollapalooza adalah salah satu festival musik terkenal di dunia, terbesar di dunia, salah satu yang paling bergengsi selain Coachella gitu ya. Nah, Lollapalooza ini tahun kemarin TXT udah tampil di situ, tapi nggak jadi headliner. Headlinernya tahun lalu itu adalah kalau dari Korea yaitu J-Hope BTS gitu. Nah, tahun ini yang datang dua artis hype lagi nih, yaitu TXT dan juga New Jeans. TXT jadi headlinernya. Kalian bisa lihat foto ini di mana TXT itu jadi headliner di sana bersama nama-nama besar seperti Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lana Del Rey dan lain-lain gitu. Sedangkan New Jeans akhirnya masuk juga jadi pengisi atau jadi penampil di Lollapalooza ini gitu guys, dan itu mencengangkan. Bahkan Kanye nyebut New Jeans ini melegenda karena udah bisa diundang festival musik padahal belum setahun dari debut mereka gitu. TXT pun langsung lompat dari pengisi acara langsung naik tangga jadi headliner. Dipercaya jadi headliner di salah satu festival musik terbesar di dunia, salah satu yang paling bergengsi di Amerika Serikat, tuh prestasi banget untuk dua grup Gen 4 dari Hype Labels ini. Jadi gue yang kayak, wah gila, Hype Labels mainannya artis-artisnya udah ke festival-festival musik itu, bahkan sampai artis paling mudanya pun diundang ke festival musik. Untuk masuk ke festival kayak gini tuh harus bener-bener dipilih sama ininya loh guys. Sekali lagi harus dipilih sama pembuat acaranya gitu. Dan sekali lagi yang datang ke festival musik kan bukan K-popers doang. Ini kan kalau kalian lihat pengisi acaranya banyak banget tuh dari seluruh dunia. Orang datang tuh ke festival musik untuk menikmati musik yang bagus gitu. Jadi bukan K-popers doang, bukan fansnya doang gitu. Ketika diundang ke sana berarti pembuat acaranya percaya bahwa mereka bisa menghibur penikmat musik atau musik mereka dianggap berkualitas sehingga mampu menghibur penikmat musik yang datang ke sana gitu. Jadi keren banget untuk TXT dan juga New Jeans. Selanjutnya yang ingin gue bahas masih datang dari New Jeans. Ini datang dari membernya New Jeans yang jujur bikin gue sedih banget. Gue kutip beritanya dari official Kevas berjudul "Rambut semakin menipis hingga diduga alami tanda kebotakan. Fans khawatirkan kondisi rambut Daniel New Jeans." Yap, nih gue akan kasih lihat kalian nih foto Daniel terbaru di salah satu acara Fashion Week gitu. Kalian bisa lihat tuh belahan rambutnya lebar banget. Nah, ternyata itu disebabkan katanya oleh kerontokan. Gue kaget dong. Daniel masih 17 tahun gitu kata gue. Kok dia udah ngalamin kerontokan? Kerontokannya sampai di level itu. Soalnya gue pernah punya teman juga yang kayak gitu. Itu tuh bisa kalau nggak diobatin bisa jadi kebotakan gitu. Gue kaget ngeliat itu dong. Ternyata diusut sama fans dulu. Si Daniel ini sebelum debut sama New Jeans nih rambutnya kayak gini nih, lebih ke keriting ikal-ikal gitu. Nah, sejak dia debut sama New Jeans rambutnya selalu lurus alias dilurusin biasanya pakai apa sih? Catokan ya guys, atau disemuting gitu. Intinya rambutnya harus selalu dibuat lurus karena mungkin itu konsepnya New Jeans gitu ya. Nah, ternyata rambut kalau dilurusin dengan frekuensi yang tinggi seperti itu akan menyebabkan kerusakan dan membuat kerontokan, dan ya itu parahnya bisa jadi kebotakan gitu. Nah, melihat hal ini banyak fans khawatir, termasuk gue ngeliat ini. Gue kan fansnya New Jeans juga, gue khawatir ngeliat ini, dan makanya gue bilang gue sih berharap Adore mulai aware sama rambutnya Daniel, dirawat lagi. Karena sebelum Daniel ada berapa idol, Yeonjun TXT kalau gua nggak salah ya, Yeonjun TXT juga pernah terlihat kayak gini gitu, tapi sekarang udah lebat lagi rambutnya. Bisa diperbaiki, bisa ditreatment segera, minum vitamin dan lain-lain gitu. Dan menurut gua biarin aja rambut Daniel ini keriting sih menurut gua, karena Daniel tuh keriting-keriting juga tetap cantik gitu. Maksudnya nggak usah dipaksain harus dilurusin banget kalau ujung-ujungnya bikin rambut jadi rusak, kan kasihan idolnya. Mendingan ngeliat idol keriting-keriting ikal cantik kan daripada ngeliat idol cewek botak gitu. Kalau gue sih mendingan panjang keriting-keriting daripada botak gitu. Apalagi Daniel nih, ya rambut adalah salah satu senjatanya Daniel karena dia kan ada bule-bulenya gitu. Jadi ya itu sih berita dari gue yang cukup bikin gue terkejut dan gue agak sedih bacanya gitu. Tapi gue gue yakin lah agensi segede Hype Labels yang walaupun Adore agensinya, tapi yang di bawah Hype Labels pasti akan memperhatikan ini dengan baik. Amin.
Selanjutnya berita yang gue bahas sampai akhir datang dari girl group favorit gue, Blackpink, karena beritanya entah kenapa hari ini bertubi-tubi banyak banget gitu. Yang pertama gue bahas adalah teaser terbaru Jisoo nih yang keluar malam ini. Kalian bisa lihat fotonya tiba-tiba hip hop, bingung gue. Kalau kalian lihat teasernya Jisoo yang kemarin-kemarin kan itu pakai baju kayak tradisional gitu, musiknya juga kayak musik petikan yang tradisional gitu. Intinya kelihatannya kayak baju tradisional yang akan mengangkat tradisional Korea gitu. Tiba-tiba hari ini teasernya dandanan hip hop. Gua makin nggak bisa ngebaca ke arah mana ini. Ya seperti biasa, kayak kita yang YG stan tahu pasti kalau ya YG teasernya kadang-kadang suka beda banget sama MV-nya. Ya iya sih gitu. Cuman ini nggak kebaca sama sekali. Gue sampai sekarang sampai nggak tahu nih ini gimana. Kalau lu tanya sekarang, lu masih yakin bang sama prediksi lu yang kemarin tentang debut solonya Jisoo? Enggak sekarang. Udah yang kayak, hah? Kenapa tiba-tiba sekarang jadi hip hop, kata gue. Apa ntar Jisoo malah nge-rap lagunya atau malah lagunya full ballad, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi ya masih misteri. Mari kita lihat akan seperti apa solonya Jisoo. Lanjut, Lisa nih guys yang trending di Twitter gara-gara bare face-nya di bandara Taiwan. Ya nih kalian bisa lihat sendiri. Ini foto-foto Lisa yang diambil oleh fans dan juga media di bandara Taiwan. Lisa kayak baru bangun tidur di situ tanpa makeup, tapi secakep itu dong. Makanya trendingnya nggak cuma di Twitter, trending di Weibo. Banyak banget orang yang iri kok bisa dia secakep itu. Gue kasih tahu nih, selain Lisa emang udah cakep dari sononya, yang kedua itu pasti ada perawatan. Nah perawatannya Lisa, mungkin perawatannya Lisa sebulan adalah gaji lu setahun gitu. Jadi ya wajar Lisa sih cakep itu gitu. Udahlah dia idol, dia cantik, dia perawatan. Nah itu yang paling penting gitu. Makanya trendingnya Lisa ini, ya Lisa ya namanya juga Lisa. Ngapain aja trending anjir? Dia cuman ke foto, dia kan nggak moto dirinya sendiri, dia ke foto orang lagi ngantuk trending. Gokil emang Lisa si ratu trending. Lanjut, yang pengen gue bahas adalah soal Blackpink menjadi artis musik pertama yang mencapai 85 juta subscriber. Ya ngalahin semua artis yang bergerak di bidang musik di dunia ya guys. Itulah the power of Blackpink yang dulu disebut artis YouTube, sekarang banyak yang berlomba-lomba jadi artis YouTube. Memang Blackpink kalau di YouTube susah banget buat dilawan lah, mereka gila emang. MV-nya aja udah berapa ya? 1 miliar ya. Bahkan dance practice aja bisa 1 miliar loh. Blackpink doang tuh yang kayak gitu, emang gokil lah Blackpink gitu. Satu lagi yang pengen gue bahas tentang Blackpink, ada 2 sih sebenarnya. Yang satu lagi adalah dijuluki Avengers, Blackpink disebut satu-satunya girl group yang setiap anggotanya menonjol sama rata. Sebelum gue bahas soal ini nih, gue bacain beberapa komentar Kanets yang dikutip di portal berita ini. Yang pertama, aku melihat mereka sangat menarik dan akan sulit untuk membuat grup seperti mereka di masa depan. Itu faktanya. Yang kedua, aku telah melihat banyak grup yang memiliki satu anggota paling populer dibandingkan anggota lain. Tapi aku jarang melihat di mana semua anggota grup sempat sukses atau sangat sukses. Yang ketiga, tidak ada grup lain yang memiliki anggota seperti Blackpink. Biasanya ada gap di antara anggota populer dan tidak populer, tapi ini tidak ada pada Blackpink. Yang keempat, aku pikir Lisa akan mencapai 100 juta followers di Instagram tahun ini. Yang kelima, mereka adalah grup Avengers. Dan masih banyak lagi komentar yang dikasih sama kalian gitu. Nah ini yang mau gua tekenin. Kan gue udah pernah bilang, inilah yang berbeda dari Blackpink. Blackpink ini kalau dibilang disebut adalah grup yang sangat sempurna. Wah, gue bingung sama Yang Hyun Suk sama staff YG lain, bagaimana akhirnya mereka bisa benar-benar menentukan formasi ini. 4 member yang benar-benar bahasanya sempurna. Blackpink ini adalah formasi sempurna dari sebuah girl group. Kenapa gue bilang sempurna? Karena selain mereka semua berbakat, gak ada hole-nya, semuanya bisa nyanyi nge-rap dengan baik, semuanya bisa nari dengan baik. Yang paling penting adalah ketika mereka semua jadi grup, 4-4-nya menonjol. Gua hampir belasan tahun gua nge-K-pop, hampir gak pernah lihat grup yang bener-bener popularitasnya itu setara. Biasanya gini, populer grupnya, semua membernya populer, tapi ada satu yang populernya populer banget, yang lain populer tapi yang satu ini populer banget gitu. Yang lebih banyak adalah misalnya grupnya 20 misalnya, ya kita anggap aja gitu, soalnya kalau disebut angka spesifik nanti ada grup yang marah, ada fans yang marah kan. Anggaplah ber-20 nih, yang 20 ini gak, yang 19 gak dikenal masyarakat bahkan gak tahu ini siapa aja anggotanya, tapi yang satu ini melejit banget, terkenal banget. Nah itu banyak tuh grup K-pop yang seperti itu gitu. Jadi Kanets atau publik atau K-popers internasional cuma tahu misalnya grup ini disebutnya, ya grup ini kan si A dan kawan-kawan, disebut dan kawan-kawan karena nggak tahu member yang lain selain si A ini gitu. Jadi di K-pop itu kebanyakan
yang lain gak terkenal, satu atau dua orang yang terkenal banget, atau satu terkenal banget, yang lain terkenal, tapi yang satu terkenal banget, atau yang dua terkenal banget, yang lain terkenal aja gitu, nggak terkenal banget, cuma sekedar banyak yang tahu aja. Nah kalau Blackpink ini terkenal banget empat-empatnya gitu, dan kalian bisa lihat sendiri kan di 4 member Blackpink ini, empat-empatnya yang selalu gue bilang mereka adalah global ambassador untuk merek-merek ternama dunia loh guys. Dari fashion aja masing-masing tuh, satu Celine, satu Chanel, satu Dior, satu YSL, dimana ini adalah 4 dari banyaknya brand dunia yang sangat besar, dan 4 ini saingan. Bayangin saingan tapi sama-sama ngambil member Blackpink gitu. Berarti kan mereka ngerasa, wah si Chanel dapet Jennie, Celine bilang, oh gua ambil Lisa gitu, YSL bilang gua ambil Rose, Dior bilang gua ambil Jisoo gitu. Nah kalau misalnya mereka nggak sama rata, misalnya Celine ngambil Lisa, kalau yang 3 lagi dirasa nggak sepopuler Lisa, Chanel akan ngambil dari grup lain lah, kan bisa artis Korea yang lain yang diambil gitu. Tapi kan enggak, Chanel ngambil Jennie. Nah misalnya Jennie sama Lisa yang paling populer, ya YSL nggak akan ngambil Rose atau Jisoo kalau ngerasa nggak terkenal gitu. Bisa ngambil dari grup lain, kan nggak harus dari Blackpink. Tapi YSL ngerasa, wah Rose juga terkenal, diambil. Dior ngambil Jisoo karena juga terkenal, dan empat-empatnya berefek. Gue udah sering bahas kan gimana penjualan 4 brand ini bener-bener jadi tinggi banget, jadi gede banget gara-gara mereka berempat ini, gara-gara masing-masing mereka itu bener-bener punya daya jual yang tinggi, punya karisma yang bagus gitu. Makanya kata gue, Blackpink ini, ya bener katakan, it's Avengers. Jadi kayak, kalau member Blackpink ini lu pecah ke grup-grup lain, gue yakin empat-empatnya center di grup masing-masing. Kalau misalnya mereka bukan Blackpink ya, dipecah ke grup lain. Mereka centernya, mereka visualnya gitu. Sekuat itulah member Blackpink, punya aura, punya karisma, punya bakat, punya kemampuan, jadi goks banget gitu. Dan terakhir tentang Blackpink nih, gue mau bacain ini kembali dari request dari followers gue, subscriber gue. Gue lucu ya, banyak dari kalian nge-give gue tapi cuman buat semangat bang doang ya. Yang belum tahu, nge-give-nya lewat sini ya. Scan aja barcode ini, atau kalian klik link yang ada di kolom description. Itu kalian bisa nge-give gua sambil bertanya atau bahas requestan gitu. Jarang yang bahas requestan, yang masuk ke gua kebanyakan makasih bang, semangat bang, seru banget, muji gitu loh. Padahal kalau kalian bahas requestan kan bisa gua bahas. Ini akan gua bahas. Ini lagi-lagi datang dari Wahyu85 yang sebelumnya gue bahas di video sebelumnya. Dia bilang, bang bahas isu Blackpink encore di Indo. Ya, Blackpink katanya ada isu, bukan katanya, ada isu bakal encore di Indo katanya. Encore itu adalah konser lagi nanti setelah muter sampai ke negara-negara lain, konsernya habis, terus ada konser encore namanya di beberapa negara doang. Yang udah diumumin tuh Thailand gitu. Terus katanya ada juga di Indo bilangnya. Mungkin gak bang? Mungkin. Gak ada yang gak mungkin gitu. Tapi gue kok gak berharap ya. Bukan karena gue gimana-gimana. Ngelihat apa yang terjadi sama konser Blackpink kemarin, bahkan sampai hari ini di Twitter, di berbagai media sosial masih rame gara-gara ada artis yang mengkritik Jennie itu gitu ya. Gue yang kayak anjir lah, nggak kondusif banget konser di Indo. Maksudnya kalau mau konser tahun depan lagi aja dah gitu, biar setelah kasus ini tahun depan yang nonton yang benar-benar suka Blackpink gitu, dalam artian yang punya duit tapi benar-benar interest ke Blackpink, bukan orang yang datang cuman bener-bener buat ngonten sama biar kelihatan keren gitu. Jadi gue nggak terlalu berharap ada encore di Indo. Nggak tahu kenapa ya, gue nggak terlalu berharap sih bakal encore di Indo. Belum, kalau kalian ingat konser Blackpink kemarin kan, masalahnya udah bertubi-tubi jauh dari sebelum konser. Dari yang GBK nggak boleh dipakai lah, abis itu GBK-nya boleh dipakai, fans bola marah, abis itu katanya menunda pertandingan 2 klub bola besar di Indonesia, ribut sama fans bola dan lain-lain gitu. Abis konser Jennie dibilang malas-malesan, bukan cuma Jennie ya, Jisoo juga dibilang malas-malesan, sampai artis ikut-ikutan, artis yang minta maaf, ada yang malah playing victim di media sosial gitu. Jadi gue ya mungkin, tapi gue nggak berharap sih, sumpah. Nggak apa-apa lah encore di Thailand aja. Kenapa di Thailand salah satu encore yang terbaik? Karena vibe konser Blackpink Thailand selalu keren, karena salah satu membernya memang dari Thailand kan. Dan di Thailand tuh bukan raja, keluarga kerajaannya bahkan sampai datang. Dan dari yang gue lihat sih di Thailand lebih kondusif gitu. Kayaknya abis konser Blackpink orang tuh pada puas aja. Kalau di Indonesia emang harus diakui ya, bukan blingnya, tapi banyak penonton kampung tapi punya duit yang ikut-ikutan datang ngerusak kita bling yang pengen nonton, yang ngerusak hype kita gitu. Jadi gue yang kayak nggak terlalu mendukung lah gue kalau encore di Indo. Apalagi kan panas ya, lu tahu panas kan di Indonesia. Memang kayaknya
gimana gue ngomongnya, di TikTok gue masih lewat tuh di beberapa FYP gue gitu, bahwa Jennie gak seinteraksi yang lain gitu. Maksudnya nggak seinteraksi di Eropa atau di Amerika gitu. Kan gue udah bilang, padahal gue udah bilang berkali-kali bahwa ya Jennie nggak interaksi, karena kalau di sini abis nyanyi dia kepanasan banget, dia langsung nyamperin kipas. Dia tuh yang penting gue duduk minum kena kipas daripada gue mati gitu, capek banget gitu. Sedangkan di Eropa dia nggak perlu begitu, abis nyanyi dia bisa langsung ngomong bercanda. Kenapa? Karena dia nggak kepanasan. Negara kita panas banget dan orang kita nggak bisa ngerti itu gitu. Maksud gue yang kayak oh iya, kemarin menantunya Pak Jokowi, Mbak Erina itu, dia ngomong bahwa dia yang lihat langsung, dia kayaknya ketemu Jennie di Paris Fashion Week. Katanya Jennie tuh baru datang, langsung ada acara lagi, langsung Paris Fashion Week, langsung balik lagi ke Indonesia gitu, langsung rehearsal, abis itu konser gitu. Kuat banget Jennie menurut dia. Itu yang kita nggak pernah tahu bahwa sesibuk itu Jennie sebenarnya gitu. Gue pribadi sekali lagi sebagai Blink gue puas, tapi memang ada orang-orang yang nggak puas tapi mulutnya gitu. Jadi ya sekali lagi, menjawab pertanyaan Wahyu tadi, gimana pendapat lo soal konser encore Blackpink di Indo? Gue sih nggak terlalu mendukung. Tapi kalau diadain, gue yang mendukung aja gitu. Gue nggak mendukung, bukan nggak suka Blackpinknya, bukan nggak mau Blackpink dateng, tapi orang kita ya Blink ya, ngerti kan ya? Gue males kalau dengar kayak gini lagi tentang Blackpink di kata-kataan gini lagi, sebel gue gitu. Jadi ya gak usah dulu lah gitu. Jadi itu aja sih yang pengen gue bahas. Kalau kalian punya pendapat, silahkan komen seperti biasa. Yang bagus-bagus komennya pakai bahasa yang santun. Dan juga yang mau request atau tanya nih, sambil give, sambil request ya, jangan muji-muji doang. Gue makasih dipuji, senang gue. Cuman ya gak apa-apa nanya atau request. Oke, nih langsung aja scan atau klik link yang ada di kolom description. Oke?